Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Yasmin Supairoh dengan NIM 22010251170. Dengan video ini saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah bimbingan konseling. Urgensi bimbingan konseling itu sangat penting bagi sekolah dasar karena dapat menjadi langkah awal bagi calon guru untuk memahami psikolog dan juga karakter siswa. Nah, bimbingan konseling ini membantu dalam mengembangkan karakter siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan individu yang berakhlak mulia, cerdas, dan juga terampil. Nah, selain itu juga adanya pengembangan karakter sejak dini, yang dimana sekolah dasar menjadi tempat pertama di mana anak-anak belajar tentang nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, empati, dan juga menghormati perbedaan. Nah, bimbingan konseling dapat membantu menanamkan nilai-nilai melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, interaksi, dan lain-lain. Contohnya yaitu ada seorang anak yang cenderung menyendiri. Melalui sesi konseling kelompok yang difasilitasi oleh guru, siswa tersebut dapat diajak untuk berpartisipasi dalam permainan atau aktivitas yang menuntut kerjasama. Nah, guru juga bisa memberikan pemahaman kepada siswa lain bagaimana pentingnya itu menjaga perbedaan pendapat. Seperti itu. Nah, selanjutnya adanya identifikasi dan intervensi dini terhadap kesulitan, yang dimana bimbingan dan konseling memungkinkan identifikasi dini terhadap berbagai kesulitan yang mungkin dialami oleh siswa, baik akademik, sosial, emosional, maupun perilakunya. Contohnya itu seperti seorang guru memperhatikan bahwa seorang murid tiba-tiba mengalami penurunan prestasi di akademik dan juga terlihat murung. Nah, melalui observasi dan komunikasi dengan murid tersebut, guru menemukan bahwa hal tersebut seorang siswa itu mengalami masalah di rumah. Dengan bimbingan dan juga dukungan yang tepat serta komunikasi dengan orang tuanya, masalah tersebut dapat diatasi, siswa dapat kembali fokus pada belajarnya. Nah, selanjutnya itu adanya pengembangan keterampilan sosial dan juga emosional, yang dimana sekolah dasar adalah tempat di mana siswa belajar berinteraksi dengan orang lain, mengelola emosi, menyelesaikan konflik, dan juga mengembangkan keterampilan diri mereka masing-masing. Nah, bimbingan konseling ini dapat memfasilitasi pengembangan keterampilan-keterampilan yang sangat penting tersebut. Nah, contohnya itu adanya perselisihan antara siswa di kelas. Guru tidak hanya menghukum mereka, tetapi juga guru membimbing siswa untuk mengidentifikasi perasaan mereka, mendengarkan perspektif masing-masing, dan juga mencari solusi yang paling menguntungkan. Nah, proses tersebut dapat membantu siswa belajar keterampilan dan juga empati terhadap temannya masing-masing. Nah, siswa di usia sekolah dasar yaitu 6-12 tahun memiliki sifat penuh rasa yang ingin tahu, suka bermain, dan cenderung berorientasi pada teman sebayanya. Nah, mereka ini sedang mengalami fase perkembangan kognitif yang sangat signifikan. Nah, berikut ini adalah karakteristik utama pada anak usia sekolah dasar, yaitu adanya perkembangan kognitif, perkembangan fisik, perkembangan sosial, dan juga emosional, karakteristik moral dan juga spiritualnya, dan juga karakteristik pada belajarnya. Mungkin selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu ibu rumah tangga yang sangat luar biasa. Dia mempunyai salah satu anak yang sudah duduk di jenjang pendidikan sekolah dasar. Nah, nama ibunya adalah Ibu Nadiatus Soleha. Mungkin langsung saja kita tanyakan kepada Ibu Nadiatus Soleha, bagaimana sih problematika di sekolah dasar, terutama yang sudah dialami pada anak ibunya. Nah, sejak anak ibu masuk ke sekolah dasar, perubahan tingkah laku apa aja sih yang paling ketara yang ibu lihat dari anak ibu? Perubahannya sih yang sangat menonjol itu terutama di bagian sosialnya, karena perpindahan dari TK itu kan ruangan lingkup sosial masih kecil ya, masih tamannya juga masih terbatas. Pas masuk SD itu sosialnya itu semakin besar, teman-temannya makin banyak, jadi udah kelihatan banget gitu gimana dia bisa kerjasama sama teman, bisa berbagi, terus bisa memecahkan masalah gitu bareng teman-temannya. Itu sih yang paling kelihatan. Dan mungkin kemandirian juga yang pas SD ini dia harus bisa
menyiapkan mata pelajarannya sendiri yang akan dibawa hari Senin, kemudian memakai baju seragamnya sendiri, terus memakan bekal di sekolah sendiri gitu, dan meletakkannya lagi di tasnya. Itu sih terutama kemandirian dan sosialnya. Nah, biasanya anak ibu tuh paling sering nemuin masalah apa kalau di sekolah? Ya paling ya anak SD ya, karena baru perpindahan dari TK ke SD, paling kayak kaget gitulah, kayak misalnya harus nulis banyak atau pelajarannya yang banyak, karena kan sekolahnya swasta ya, yang emang cukup padat pelajarannya, ada pelajaran agamanya. Itu sih yang masih adaptasi, agak mungkin karena masih adaptasi jadi masih kaget mungkin gitu. Jadi di bagian ini aja, bagian belajarnya aja. Kan biasanya kalau TK kan dia cuma main-main, dia bebas mau ngapain aja. Tapi pas SD dia harus benar ngikutin pelajaran sesuai dengan jadwalnya. Nah, biasanya ibu tahu dari mana kalau anak ibu mempunyai masalah seperti hal tersebut? Dia cerita sih, misalnya pulang sekolah dia cerita kalau aku belum selesai nulis ini tadi karena aku belum bisa nulis cepet gitu. Jadi tinggalan sama teman, misalnya kayak gitu. Ya gitu sih biasanya, karena duduk lama ya, kalau di SD kan otomatis dia harus duduk tertib, dia lama mengikuti pelajaran. Itu dia, aku pegel duduk, kayak gitu-gitu aja sih, jadi cerita dia aja. Nah, menurut ibu, anak ibu ini sekarang tekanannya tuh beda gak sama zaman ibu waktu dulu sekolah dasar? Kayaknya sih enggak ya. Kayaknya kurikulum sekarang kelihatannya nggak terlalu yang terlalu apa ya, terlalu padat banget ya. Kalau dulu kan, kalau sekarang tuh anak SD tuh rata-rata udah bisa baca gitu. Kalau dulu kita kan SD kan baru belajar baca. Jadi sekarang udah enak justru ngajarinnya karena udah bisa baca gitu. Paling adaptasi dia harus bisa nulis banyak daripada TK, kemudian harus duduk yang lebih lama, itu aja. Kalau dulu kan kita benar-benar harus kejar-kejaran sama belajar baca sama kerjain soal gitu. Kalau anak SD sekarang malah rata-rata sudah bisa baca, jadi kayaknya lebih enak gitu. Lebih gampang ya, Bu? Lebih gampang, ngikutin pelajarannya lebih gampang. Nah, kalau anak ibu ada kesulitan di pelajaran tertentu, nah gimana ibu cara bantuinnya? Oh, karena setiap hari anak saya tuh saya pantau belajarnya ya. Jadi setiap ada kesulitan pasti saya tahu, karena saya tiap hari mantau, terus ngajarin, bimbing belajar. Jadi untuk tahunya ya karena setiap hari saya pantau, jadi Terpantau saya ya? tahu gitu kesulitannya. Tiap hari belajar sama saya soalnya. Nah, untuk beban belajar di sekolah sekolah anak ibu itu udah pas belum dengan kemampuan anak ibu? Untuk sampai saat ini sih masih sesuai ya, masih dapat mengikuti anaknya sesuai, karena juga di sebelum masuk SD kan juga udah latihan membaca, jadi bisa ngikutin, latihan berhitung, jadi udah bisa ngikutin sih, sampai saat ini masih sesuai. Nah, perlu gak sih Bu kayak ada tambahan les privat atau apa gitu Bu? Oh perlu karena kita juga ibu itu nggak bisa semuanya yang ngajarin gitu. Pasti kita juga Butuh bantuan. punya kekurangan yang kita lupa, pelajaran kita saat dulu gimana, terutama mungkin masalah bahasa ya. Kayak bahasa Inggris, karena metodenya juga kadang kita bingung mau ngajarin anak gimana nih metode bahasa Inggris kayak gitu. Jadi mungkin kalau untuk les itu kali penambahan di bahasa aja, kayak bahasa Arab, bahasa Inggris. Tapi untuk pelajaran sekarang, untuk yang kayak matematika, bahasa itu masih bisa dipegang saya. Tapi untuk bahasa mungkin saya akan lesin. Nah, jika nilai anak ibu tiba-tiba jelek ya, tidak sesuai harapan ibu, nah gimana ibu menanggapi hal tersebut? Pasti kita evaluasi ya, ini kenapa anaknya kok bisa nilai jelek, padahal udah belajar, apakah
apakah ada yang terlewat gitu yang belum dipelajari gitu, atau anaknya nih nggak fokus saat membaca dan menjawab itu nggak fokus gitu. Tetap kita evaluasi terus nanti kita tahu dari mana nih apakah anak kita ternyata salah, misalnya disuruh belajar sampai bab berapa, anak kita cuma ngehnya sampai bab 1 kayak gitu. Nanti kita evaluasi, terus ya nggak apa-apa gitu, buat pelajaran, tetap kita perbaiki, apa yang salah kita kasih tahu, ternyata jawabannya bukan ini, tapi ini gitu. Biar anak kita yang penting tahu jawabannya, apa yang benar. Nah, anak ibu kalau misalkan lagi ada masalah atau berantem gitu sama temennya, nah biasanya ibu ngadepinnya gimana tuh, Bu? Kalau masih di lingkungan sekolah ya masih wajar ya, kayak misalnya ledek-ledekan ya biasa gitulah ya. Misalnya ada anak cewek ngeledekin anak cowok atau anak sebaliknya, masih hal yang wajar. Itu biasanya kita minta bantuan ibu guru gitu ya, ibu guru dan bapak gurunya untuk menasehati gitu antara keduanya, kalau tidak boleh seperti itu. Tapi kalau emang sudah yang berlebihan, tapi belum pernah sih yang berlebihan itu mungkin kita akan ngomong ke pihak sekolah ya, minta jalan keluarnya kayak gitu. Nah, anak ibu ini terbuka gak sama ibu, kayak sering cerita-cerita soal masalah pergaulan gitu di sekolahnya? Iya, karena dari kecil selalu sama saya 24 jam, jadi kita kayak udah bonding banget. Jadi dia percaya gitu sama saya, jadi kalau cerita tuh saya seperti teman, jadi selalu dia cerita kejadian nanti di sekolah, kejadian apa yang dia rasain sama di sekolah gitu kan. Terus dia selalu cerita. Jadi saya tahu perkembangannya di sekolah gimana. Nah, kira-kira dalam sehari anak ibu sering megang HP atau gadget gitu? Berapa lama? HP atau gadget itu ada waktunya. Kalau hari biasa itu kalau tidak diperlukan dalam metode pembelajaran itu kita tidak ngasih sama sekali, karena emang waktu dia sempit ya, belum pulang sekolah dia harus belajar, ngaji, kemudian dia harus siapin sekolahnya besok gitu, nggak ada. Jadi kalau hari biasa sekolah tuh nggak ada, tapi hari libur itu biasanya kita kasih waktu untuk dia pegang gadget gitu, dengan tontonan edukasi yang pastinya dikontrol oleh kita gitu. Ada gak Bu aturan-aturan gitu dari anak ibu main gadget? Aturannya tuh pertama, anak kalau di rumah itu nggak boleh HP, kalau mau nonton harus di TV. Jadi kita semua tahu, bisa memantau, karena di TV kan kita semua bisa dengar dan semua bisa lihat ya. Jadi bersama-sama di ruang keluarga kita nonton bersama, kartunnya pun kartun yang kita sudah tahu kalau ini aman gitu untuk dia tonton. Dan kalau HP itu jarang sekali ya, paling kalau misalnya kita lagi di luar, ada satu darurat yang kita nggak bisa nih bawa dia, atau kita nggak bisa nih melibatkan dia dalam satu hal. Jadi biar dia nggak bosan nunggu kita, misalnya kayak di rumah sakit saya harus kontrol, dia nggak boleh masuk ke ruangan, jadi dia di luar misalnya sama suami saya, sambil dia tidak bosan nunggu saya lama, paling saya kasih itu dengan pantauan suami gitu sih. Oh gitu. Nah, ibu pernah gak ngelihat ada perubahan dari anak ibu setelah bermain gadget atau nonton TV seperti itu? Oh pernah saya ngalamin waktu di sekolah ya, ini terutama sekolah waktu akhir sekolah TKB dulu. Jadi dia kan suka nonton film science eksperimen gitu, atau enggak kayak seni-seni, cara menggambar, cara melipat, origami. Nah saat di TK itu anak-anak disuruh bebas menuangkan gambar, tapi dengan temanya hujan gitu. Dan dia dengan tahu hasilnya difotoin bu gurunya, saya nggak yakin kalau itu gambar dia, karena dengan bagus, rapi, simetris, gambar orang megang payung gitu. Biasanya kalau anak kecil kalau gambar orang, gambar payung itu bakal mencong gitu. Kalau ini simetris banget. Terus kemudian pas pulang sekolah saya tanya, kok kamu bisa gambar ini bagus sekali, coba ulangi. Ternyata dia pernah nonton satu film cara membuat orang dengan trik gitu, jadi dari huruf R gitu
ada dari huruf R dijelaskan gitu, cara gini bun gitu, dengan dari huruf R, terus dia kasih polanya. Ternyata itu dari film itu trik menggambar kayak gitu. Jadi dari huruf R kita bisa menggambar orang pakai jas hujan, caranya begini kayak gitu. Ya cukup membantu ternyata kalau dengan tontonan yang berkualitas ya, ternyata anak kan menyimpan memori yang cukup baik. Jadi dia mengingat yang dia lihat, kemudian dia bisa tuangkan saat dibutuhkan kayak gitu. Oke, nah biasanya ibu ngawasin konten seperti apa aja? Seperti tadi kan eksperimen. Selain eksperimen itu apa aja bu? Terus saya eksperimen juga ada, dia suka film tentang hewan-hewan, cerita kartun, cuman dikemas dengan baik mengenai pengetahuan tentang hewan. Judulnya tuh si Leo si penjaga alam, kalau nggak salah si Leo penjaga alam. Dia dikemas dengan kartun yang baik, kemudian tapi ceritanya itu tentang pengenalan hewan kayak gitu. Ini tentang hewan, misalnya gajah itu udah berasal dari mana, dia punya belai apa, makannya apa kayak gitu. Terus dia suka nonton tadi eksperimen tadi, kemudian juga ada kartun Little Pony, dia lagi suka Little Pony juga. Banyak ya tontonannya, kadang dia ganti-ganti sih. Si Jelly Sam itu tentang eksperimen, gimana membuat labirin, membuat permainan yang cukup bagus dari bahan bekas kayak gitu-gitu sih. Oke. Nah ibu sering nggak sih ngobrol sama guru di sekolahnya anak ibu tentang perkembangan dia? Kan sekarang itu kita difasilitasi, setiap kelas itu punya grup kelas yang berisinya wali kelas ya. Jadi kita sangat mudah untuk komunikasi dengan guru di sekolah lewat grup tersebut gitu. Dan bu gurunya pun sangat memberikan perkembangan itu, laporan perkembangan anak setiap harinya, hari ini belajar apa gitu. Jadi kita cukup mudah gitu untuk mengetahui perkembangan anak di sekolah lewat grup itu. Nah menurut ibu informasi yang dikasih sekolah itu sudah cukup bagus atau belum? Cukup bagus karena adanya grup tersebut tadi. Jadi setiap pengumuman, setiap ada peraturan baru atau apapun itu disampaikan dengan baik. Jadi lebih terjangkau lah gitu karena ada grup tersebut. Nah ibu ngerasa gak kalau sekolah itu tuh cukup peduli gitu dengan peduli tentang kekhawatiran anak sekolah? Tentang anak ibu, tentang kekhawatirannya gitu. Kekhawatiran. Ulang mbak, maaf. Ibu ngerasa gak sih kalau sekolah tuh cukup peduli atau cepet gitu nyampain kayak ada kekhawatiran dari anak ibu, misalkan kayak kabar dia? Iya, pasti ya, karena ada grup tersebut, jadi mudah mempermudah komunikasi kita dengan wali murid, tentunya guru yang bertanggung jawab atas anak kita. Jadi pasti menyampaikan setiap perkembangan, misalnya kayak anak saya hari ini kenapa nggak fokus gitu, ada apa sakit kayak gitu. Kalau misalnya pun anak sakit langsung dikabarin gitu kan, misalnya nih anaknya sakit kan nggak bisa untuk melanjutkan di sekolah, langsung dikabarin dan langsung kita bisa mengambil tindakan gitu. Nah, pendapat ibu tentang program bimbingan konseling di sekolah ibu bagaimana bu? Bimbingan konseling ya, karena masih SD ya, kelas 1, bimbingan konselingnya sih saya belum begitu merasakan ya, belum begitu mungkin belum terlalu ya, mungkin nanti kalau sudah di atas kelas itu kali ya saya merasakan. Cuman semoga bimbingan konseling ini bermanfaat ya, karena bagus banget buat kita mungkin orang tua yang masih minim ilmu tentang bagaimana membimbing anak-anak kita yang
dengan perubahan yang tadinya masih kecil, TK, sekarang sudah SD yang sudah istilahnya sudah bisa mandiri dengan pergaulan yang lebih besar lagi, gimana cara menanganinya gitu. Ya semoga itu nanti ada lebih lanjut lagi, saya berharap sih gitu. Nah, gimana cara ibu biar bisa bantu anak ibu, tapi juga nggak bikin dia ngerasa nggak bisa nyelesain masalah sendiri gitu? Tetap dibantu, tapi dia ngerasa... Ya. Jadi kan pasti kan dia kalau ada masalah cerita kan ke saya gitu. Tentunya saya tanya dulu, bisa nggak kalau ada masalah ini harusnya gimana gitu, pasti saya tanya dulu harusnya gimana. Misalnya dia jawab harusnya gini ya bun tuh, oh iya harusnya gitu, coba besok kayak gitu ya ke temennya, misalnya gitu. Misalnya ada masalah sama temennya, misalnya pulpen aku pensil aku dipinjam tapi kok nggak dibalik-balikin gitu sama temenku, mungkin dia nagihnya nggak enak atau gimana. Harusnya kalau habis minjem itu harus dibalikin apa enggak, kata dia mungkin dibalikin. Nah ya kalau harus dibalikin, besok temennya diingetin kayak gitu, karena tak kecuali kalau kamu mau pinjemin mau ngasih gitu. Kalau mau ngasih kamu bilang nggak apa-apa, pensilnya buat kamu aja. Tapi kalau kamu masih suka dan kamu pengen balik, harus dibalikin gitu. Jadi kalau kita kasih pemahaman dulu kalau hal ini baik loh gitu, boleh kok kayak gini, nanti tinggal dia yang menyelesaikan eksekusi gitu, permasalahannya gitu. Kita cuma ngasih arahan, kita tanya dulu gimana, kalau emang dia maunya dibalikin udah besok berarti sama temennya minta kayak gitu. Saran aja sih, kadang-kadang dia sampai sana sampai sekolah dia bilang nggak apa-apa deh buat kamu aja kayak gitu. Jadi kita cuma kasih arahan, kalau ditagih pun boleh, kalau dikasih pun boleh. Jadi terserah dia mau menyelesaikan masalah gimana gitu, karena itu udah tanggung jawab dia ya, karena dia yang punya pensilnya. Kalau emang dia mau ngasih ya nggak apa-apa, kalau dia mau minta lagi ya nggak apa-apa kayak gitu. Nah, menurut ibu tantangan paling gede buat ngurus anak SD zaman sekarang itu seperti apa, Bu? Tantangannya tetap di ini sih ya, lingkungan dan sosialnya, karena gimana pun juga anak kita itu baru beradaptasi dengan lingkungan yang baru yang lebih luas, pertemanan yang lebih banyak, yang kita nggak tahu berteman dengan siapa, kita nggak tahu lingkungan sekolahnya gimana gitu kan. Tapi ya kita hanya bisa membekali anak kita sendiri di rumah, bahwa misalnya hal tersebut tidak boleh, hal tersebut yang boleh, misalnya dalam pertemanan atau dalam lingkungan sekolah kayak gitu. Itu sih yang sangat khawatirkan saya, karena namanya kita baru melepas anak di lingkungan yang cukup besar, dia harus tengah hari di sana menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita nggak tahu ketemu sama siapa aja, mungkin di lingkungan sekolah yang karakter temannya pun kita belum memahami banget gimana seluruhnya. Itu yang paling susah menurut saya. Cuman ya semoga dengan pembekalan kami orang tua di rumah, anak-anak bisa tahu gimana menyelesaikan masalahnya di lingkungannya. Nah, gimana cara ibu dengan suami ibu, kalian berdua itu nyamain cara ngadepin masalah pada anak ibu? Tentu saja karena saya ini kan hanya istri ya, semua masalah pasti akan saya bicarakan dengan kepala keluarga sebelum saya memutuskan bagaimana keputusannya. Nanti saya harus sharing dulu ke suami saya, misalnya si ini gimana penyelesaiannya, kemudian kami berdiskusi menemukan keputusan yang paling baik gimana, baru kita tentukan kayak gitu, dengan diskusi dan komunikasi aja. Nah, ibu biasanya tahu dari mana kalau misalkan anak ibu tuh kalau lagi mengalami stres atau cemas gitu? Apakah dia mempunyai tanda-tanda seperti menjadi pendiam atau gimana gitu, Bu? Oh ya pasti ya, dari
tingkah laku udah kelihatan dari mungkin raut mukanya, udah kelihatan karena kan setiap hari saya ngelihat ya dari bangun tidur sampai dia tidur lagi, saya terus ngawasin melihat di rumah gitu. Pasti kelihatan kalau misalnya dia mungkin udah tanda-tanda nih mau sakit nih, kayaknya udah gak semangat, makannya juga gak nafsu gitu. Terus diajak ngomong pun, cerita pun kayak udah mulai pendiam, itu udah pasti dia ada masalah entah kesehatan atau ada masalah tentang dengan temannya. Tapi kalau misalnya dengan temannya pas ada masalah dengan temannya pasti dia cerita gitu. Cuman kita tinggal tunggu waktunya. Mungkin dia pengen istirahat dulu baru dia cerita. Tapi kalau sakit itu udah pasti dia lemes gitu, nggak cerita. Cuman kita tahu tanda-tanda sakit. Oh ini dia kayaknya kecapean misalnya gitu dengan rutinitas yang banyak di sekolah. Dia pulang udah langsung tidur gitu. Makannya juga nggak nafsu, kelihatannya juga nggak ceria gitu, udah kelihatan. Nah, menurut Ibu kegiatan belajar sama kegiatan fisik anak Ibu sehari-hari itu sudah seimbang atau belum? Kegiatan antara sekolah dan sehari-hari ya? Iya. Mungkin bisa dibilang sekarang ini seimbang ya, karena kita punya jadwal ya di rumah gitu. Kalau misalnya setelah pulang sekolah nanti ada waktunya untuk istirahat, makan, kemudian kerjain tugas, ada waktunya ngaji gitu, ada waktunya dia bermain sendiri dengan dunia dia gitu, dengan permainan yang dia punya. Dan dia juga punya waktu untuk hobi dia gitu, dengan mewarnai, menggambar segala macam, dia punya waktunya itu. Jadi menurut saya dengan selama ini dia tidak mengeluh jadwalnya terlalu banyak atau jadwalnya terlalu capek, itu menurut saya itu masih seimbang gitu, karena dia nggak ada keluhan dengan jadwal keseharian dia. Dan dia malah senang gitu menjalaninya. Nah, anak Ibu itu punya waktu istirahat yang cukup banyak gak sih di sela-sela dia kegiatan sekolah? Kalau di sekolah itu mungkin sekolah yang ngatur istirahatnya ya, karena ini masih kelas 1, juga belum terlalu sore banget, pulangnya siang, masih siang. Kalau di rumah itu cukup ya istirahatnya, pulang sekolah udah pasti istirahat, makan, terus dia bisa tidur atau dia mau melakukan hobi dia gitu. Sampai nanti waktunya sore dia dijadwalkan untuk belajar, mengulang pelajaran untuk esok dan mengaji sampai malam. Dan tidur pun abis isya tuh kita udah harus persiapan untuk tidur gitu. Jadi menurut saya tuh masih cukup banget ya waktu istirahatnya. Oke. Biasanya Ibu ngapain aja sih buat menyegah gitu masalah-masalah yang mungkin bakal dihadapin sama anak Ibu? Apa? Gimana Mbak? Biasanya Ibu ngapain biar bisa mencegah masalah-masalah yang mungkin nanti bakal terjadi gitu, yang dihadapin sama anak Ibu? Masalah ya pasti kita cuma bisa membekali anak kita, membekali tentang ilmu sosialnya. Kalau misalnya berteman tuh tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini sama teman, tidak boleh seperti ini sama bu guru gitu. Bagaimana menanggapi teman yang mungkin dia tidak mengerti sopan santun, tidak mungkin belum mengerti bagaimana tata krama gitu. Kita hanya bisa membekali itu dan selalu kita ingatkan kayak gitu untuk berbuat baik dimanapun, jadi anak baik dimanapun, meskipun meskipun kita tidak begitu mengenal orangnya gitu. Itu aja sih pembekalan aja dari kami orang tua kayak gitu. Nah, kapan sih Ibu ngerasa udah waktunya cari bantuan ahli gitu buat masalah anak Ibu? Oh, ahli ya, kayak mungkin psikologi gitu ya maksudnya Mbak ya. Kalau di tahap psikologi mungkin saat kita merasa aneh ya sama anak kita yang mungkin tiba-tiba berubah sangat drastis ya, sampai kita pun nggak ngerti apa yang terjadi sama anak kita. Mungkin itu ya, kayak misalnya kok dia tiba-tiba jadi anak yang pendiam, tadinya suka cerita tidak mau cerita, kemudian dia jadi mogok belajar, tidak mau gitu, atau dia bahkan bisa parahnya nggak mau sekolah sama sekali tanpa menceritakan apa penyebabnya gitu.
Nah itu udah sangat parah ya mungkin ya. Yang kita butuhkan mungkin ke ahlinya, karena kita nggak ngerti gitu, anak kita nggak mau bicara sama kita, anak kita nggak mau sekolah gitu. Mungkin ada suatu hal yang terjadi di sekolah tapi kita nggak tahu gitu. Mungkin kita perlu ke ahlinya dan biar bisa tahu apa penyebabnya. Oke. Ibu pernah gak sih pakai layanan konseling buat anak ibu? Dulu pernah ya, tes waktu mau masuk SD itu kan sempet tes psikotes ya, terus kita ketemu langsung sama psikolog anak tentang bagaimana perkembangan anak kita secara emosional, secara dia menangani masalah, secara dia bersosialisasi gitu. Itu aja sih, karena untuk masuk SD itu kan perlu kesiapan yang matang gitu, mental yang matang, tanggung jawab yang kuat, mandiri yang besar. Jadi kayak perlu banget untuk kita konseling dulu gitu agar kita tahu nih seberapa besar anak kita siap untuk masuk SD. Karena sekali lagi masuk SD itu dari TK ke SD itu perubahan yang sangat gratis gitu. Anak kita mungkin kita aja mungkin bisa kaget gitu yang orang tua ya, apalagi anak-anak kita yang masih kecil yang belum ngerti apa-apa, tiba-tiba ditaruh di lingkungan yang besar gitu kan, harus ditinggal pula sama orang tuanya, terus harus ditemani dengan orang yang tidak dikenal tadinya gitu, harus kenalan secara mandiri sendiri seperti itu. Oke, nah menurut ibu kemampuan belajar anak ibu terutama membaca, tulis, dan juga menghitung perkembangannya gimana Bu? Perkembangannya alhamdulillah baik ya, sesuai dengan usianya, karena pun kita selalu memberikan stimulasi dari usia dini, bagaimana menguatkan otot tangannya, otot punggungnya, otot pinggangnya, semuanya kita stimulasi sebelum kita ajarkan atau kita perkenalkan menulis atau membaca gitu, menghitung. Jadi setelah dia kuat otot tangan, dia siap gitu untuk menerima pembelajaran membaca dan menulis tersebut, dia tertarik dan dia merasa dia senang karena tangannya ini kuat saat disuruh nulis, jadi tangannya kuat, gak mudah pegel, gak mudah capek. Kemudian juga kita mengajarkannya membaca menulis itu waktu usia dini itu dengan metode Montessori, di mana metode Montessori itu tidak terasa anak itu belajar, tapi seperti bermain. Jadi tidak cuma dia melihat kata-kata di depan, tapi semua saraf di tangan, di otak, di mata, di pasca inderanya dia bekerja, bermain gitu. Jadi mudah banget untuk menyerap pembelajaran. Jadi setelah dia mengenal, dia dapat mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik. Oke. Nah, ada gak hal-hal yang di sekolah yang bikin ibu khawatir gitu, atau malah bangga soal belajar anak ibu? Kalau khawatir sih sampai saat ini kita belum yang terlalu banget ya gitu, belum terlalu yang gimana-gimana, masih di tahap normal. Untuk bangga pasti bangga ya, apalagi setelah melewati masa-masa ini, karena satu hal yang luar biasa, dia bisa melewati pertemanan lingkungan yang besar tadi, dari yang lingkup kecil ke lingkup besar, dia bisa melewati, dia bisa mandiri, dia bisa bertanggung jawab dengan pelajarannya di sekolah gitu. Itu bukan kebanggaan buat kita ya. Oke. Nah, menurut ibu nih, dukungan kayak gimana sih yang paling dibutuhin dari sekolah, terutama kayak masalah-masalah sama anak SD gitu? Dukungannya itu fasilitas pembelajaran yang baik, terus lingkungan sekolah yang baik gitu, terutama dari guru-gurunya yang baik, mengajarkan hal yang baik, sopan santunnya, itu sih Mbak fasilitasnya ya. Karena anak SD ini dia kan
yang dibutuhkan itu kenyamanan dulu ya untuk belajar gitu. Kayak misalnya mungkin dalam kelas tuh ada sirkulasinya baik, pencahayaannya baik gitu. Jadi tidak yang kepanasan, tidak ada udara, sirkulasi udara yang pengap atau lembab kayak gitu. Jadi terutama tuh lingkungan kelas dulu yang nyaman untuk anak belajar, karena sekali lagi anak TK ke SD itu dia harus adaptasi. Kalau lingkungan kelasnya saja sudah yang tidak nyaman, gimana dia bisa belajar dengan fokus kayak gitu. Kemudian fasilitas lainnya seperti anak diberikan kesempatan gitu untuk bisa belajar lebih dalam lagi, misalnya diberikan fasilitas pembelajaran yang gak cuman lewat buku aja gitu, tapi bisa explore lebih dalam lagi biar lebih memahami. Kemudian juga lingkungan sekolahnya, guru-gurunya dibimbing bagaimana cara memberikan pengajaran yang dapat diterima oleh masa anak sekarang gitu. Karena kan tiap masa beda-beda ya pembelajaran. Mungkin masa saya dengan masa sekarang pun pembelajarannya beda. Jadi sesuai masanya gitu, bisa memberikan metode pembelajaran dengan masa sekarang. Gitu. Nah, keterampilan apa sih yang paling penting buat dikembangin anak zaman sekarang itu, Bu? Keterampilan ya, anak zaman sekarang sih banyak sekali ya keterampilannya yang bisa dikembangin. Terutama mungkin dalam komunikasi ya. Anak-anak sekarang kan komunikasinya itu sudah pintar-pintar gitu, kayak umur SD itu sudah bisa berbicara, kayak udah bisa menyanyi, udah banyak yang bisa dia kembangkan dari komunikasi gitu. Dia bisa jadi presenter atau dia bisa jadi pencerita kayak gitu, karena sekarang gampang banget ya anak-anak sekarang tuh belajar dari media manapun. Jadi kayak komunikasi itu cepat gitu dia dapatnya, kata-katanya tuh sering banget dapat gitu, cepat dapatnya, entah dari mana dia dapat, kayak kok dia bisa ya ngomong ini, oh dia ngerti ya bahasa ini kayak gitu. Terus mungkin bahasa juga ya, bahasa tuh penting banget, apalagi kita di era sekarang. Jadi bilinguals itu penting banget untuk perkembangan anak sekarang yang harus ditingkatkan lagi. Jadi antara bahasa sama komunikasi itu aja. Oke, nah dukungan tambahan apa lagi nih Bu yang Ibu harapin dari sekolah buat bantu perkembangan anak Ibu? Dukungan dari orang tua maksudnya? Untuk sekolah? Iya. Yeah. Dukungannya mungkin kita hanya mendukung setiap program yang diajukan oleh sekolah, peraturan yang diajukan oleh sekolah. Kita sebagai orang tua, selama itu programnya baik, selama itu peraturannya baik, mendukung untuk pembelajaran anak ke depan, itu kita pasti dukung gitu, dan kita membantu sekolah juga untuk anak bisa mematuhi peraturan sekolah gitu. Kita membantu anak tuh untuk disiplin di sekolah, untuk bisa berkembang di sekolah, gitu aja. Nah, Ibu nyiapin anak Ibu buat ngadepin tantangan di jenjang pendidikan selanjutnya tuh bagaimana? Nyiapkannya tadi kita menyiapkan bahasa ya, karena saya tahu bahasa ini sangat berkembang dengan pesat ya di zaman sekarang. Jadi saya pengen anak saya tuh bisa 2 bahasa minimal. Jadi saya sedang siapkan. Kemudian dengan juga sekarang kreativitas anak gitu, dengan hobi dia tentunya ya. Misalnya dia hobi dia menggambar, kita fokuskan dia, ayo kita fasilitaskan dia untuk, mungkin kalau dia mau les, kita leskan dengan yang ahlinya ya gitu. Lalu itu Mbak. Kalau Ibu dikasih kesempatan untuk mengubah sistem pendidikan biar masalah anak sekolah dasar nggak terlalu banyak, perubahan apa sih yang Ibu pengen buat Ibu terapin? Biar masalah sekolah dasar tidak terlalu banyak? Iya. Mbak, gimana Mbak? Kalau misalkan Ibu dikasih kesempatan untuk mengubah sistem pendidikan biar masalah anak SD nggak terlalu banyak, perubahan apa sih yang pengen Ibu terapin?
Mungkin perubahannya ini ya. Saya sih pengennya anak-anak SD tuh jangan dikenalkan dengan joget-joget ya Mbak ya, gitu. Karena Seperti TikTok ya Bu. TikTok ya terutama, karena saya sering lihat konten-konten guru-guru SD, entah guru sekolah mana gitu, nggak cuma SD ya, banyak. Itu di waktu senggang atau waktu pelajaran mereka mengajak anaknya untuk bikin konten gitu. Karena gimana pun harusnya guru itu harus profesional ya. Iya. Dengan waktunya belajar, ya cukup fokus ke anak-anak, belajar tidak membuat konten gitu. Jadi mungkin harus diberi ini juga ya, diberi peraturan gitu ya untuk gurunya. Edukasi Karena juga. gimana pun kita menyerahkan sekolah itu kan untuk diberikan bimbingan yang benar gitu oleh guru gitu. Kemudian juga mungkin pertama itu, terus diberikan akhlak yang baik lagi, diberikan pelajaran akhir akhlak lagi. Gimana pun anak pintar itu kalau tidak sopan, tidak berakhlak itu percuma ya Pak ya. Karena saya lihat sekarang tuh minim akhlak dan adab gitu. Gimana sepintar apapun orang itu kalau tidak punya adab, itu masalah besar gitu. Apalagi ini fondasi loh, anak SD gitu, fondasi besar yang nanti akan berpengaruh perilaku dia akan berpengaruh, akan terbawa terus gitu sampai gede. Kalau misalnya dia tidak punya sikap yang baik, tidak punya akhlak yang baik, itu gimana gitu nantinya. Jadi itu sih Mbak, saya pengen mungkin lebih guru-guru semuanya, mungkin sekolah memberikan pembelajaran akhlakul karimah yang lebih banyak lagi, mungkin yang lebih serius lagi, diseriusin lagi. Terus anak-anak jangan diajak konten dengan konten yang mungkin di luar dari pembelajaran sekolah gitu, hanya untuk kepentingan gurunya sendiri. Apalagi diajak joget-joget, karena mungkin kita di rumah ngajarin anak untuk menghindari hal tersebut ya, tapi kalau di sekolah malah guru yang ngajarin, kan kita yang sakit hati sebagai orang tua gitu. Kemudian lebih guru-guru mungkin lebih lebih difokusin lagi anaknya, lebih pembelajarannya tuh lebih diperhatikan lagi gitu. Kurikulumnya tuh jangan terlalu cepat, gimana ya bahasanya ya Mbak. Jadi kadang ada pelajaran anak SD itu yang terlalu kayak belum perlu gitu loh, kayak belum perlu nih untuk dipelajari, tapi ternyata di kelas 1 sudah dipelajari. Kayak lebih dipilih lagi kurikulum yang emang cocok untuk anak SD, yang emang dia mampu memahaminya gitu. Kadang terlalu berat ya pelajaran zaman sekarang, tapi dituntut untuk bisa gitu. Pertama itu sih tadi yang TikTok itu sama akhlak. Seperti yang kita ketahui ya Bu, banyak sekali problematika di SD terutama pada kelas 1 gitu. Nah, hal tersebut itu peran orang tua sangat berpengaruh, bukan hanya guru ya Bu, tapi dukungan orang tua juga sangat perlu. Mungkin cukup sekian dari saya wawancaranya. Terima kasih atas waktu yang sudah diselenggarakan pada Ibu. Baik, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan kepada Ibu Nadiatus Soleha, ini masih ada beberapa masalah yang sering terjadi di sekolah dasar, terutamanya yaitu adanya perundungan atau pembulian, yang dimana bisa berupa ejekan verbal, pengucilan sosial, sehingga kekerasan fisik. Nah, perundungan ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental siswa dan juga emosional siswa yang menjadi korban pembulian tersebut. Nah, apalagi anak dari responden saya tersebut itu masih di kelas 1 atau fase A, yang dimana kelas 1 itu belum mengerti apa itu hal yang mereka lakukan itu baik atau tidak gitu. Mereka bisa saja mengucilkan atau mengejek temannya itu sebagai bahan bercandaan atau tanpa niatan untuk mengejek, tetapi mereka tidak tahu apakah hal tersebut itu menyakiti temannya atau tidak.
Nah, selanjutnya itu adanya kesulitan dalam belajar ya. Mungkin beberapa siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran tertentu, seperti pelajaran membaca, menulis, atau menghitung. Ini mungkin banyak faktor seperti gaya belajar yang berbeda-beda, kurangnya pemahaman konsep dasar, dan faktor lainnya. Dari wawancara yang saya sudah lakukan, anak tersebut itu memiliki kesulitan belajar karena adanya perubahan dari TK ke SD ya, yang mungkin dia hanya butuh waktu gitu untuk beradaptasi pada lingkungan sekolahnya. Mungkin jika saya sebagai seorang praktisi sekolah, tindakan yang saya lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang sering terjadi di sekolah dasar itu seperti membangun budaya sekolah yang positif dan juga aman. Tersebut mungkin bisa menjadi pencegah perundungan atau pembulian di sekolah dasar, yaitu seperti mensosialisasikan kebijakan anti perundungan yang jelas dan juga tegas, menanamkan nilai-nilai positif seperti empati, toleransi, dan saling menghormati melalui kegiatan pembelajaran dan juga ekstrakurikuler. Mungkin dengan cara adanya video edukasi gitu, mereka menonton video tentang PPKSP gitu, anti pencegahan pembulian, toleransi, dan lain-lain. Untuk mengidentifikasi dan mendukung siswa dengan kesulitan dalam belajar mereka, yaitu melakukan asesmen diagnostik untuk memahami kesulitan belajar siswa secara individual. Terus menyediakan program remedial atau bimbingan belajar tambahan yang sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Terus juga adanya penerapan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar, dan juga adanya kolaborasi dengan psikolog atau tenaga ahli lainnya jika diperlukan. Baik, cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.